Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Jamal Official Vlog. Semangat pagi, pagi, luar biasa. Tetap semangat. Tetap semangat kawan-kawan semua dimanapun berada. Kalian yang saat ini gagal bayar pinjaman online baik legal maupun ilegal, tetap waras ya. Gunakan akal sehat. Kali ini saya akan bahas pinjol sekarang membentuk tim jemput dana bagi nasabah yang masih gagal bayar. Yuk kita pelajari seperti apa ketentuan dan aturan yang mereka terapkan biar kita cerdas. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Alhamdulillah teman-teman bertemu kembali dengan channel ini yang tetap ada membersamai kalian semua. Sama-sama kita belajar dalam channel YouTube ini untuk cerdas ya. Tidak lagi mudah untuk ditakuti, dibodoh-bodohi oleh pelaku pinjaman online, khususnya para DC pinjaman online ya. Kali ini saya akan bahas sesuatu yang cukup menarik, update dari pinjaman online, yaitu pinjol sekarang membentuk tim jemput dana, tim ngambil dana nasabah yang gagal bayar, dipaksa bayar, dijemput oleh tim. Nah, seperti apa? Kita simak video ini, mudah-mudahan ini menjadi edukasi yang baik buat kalian semua di tengah gagal bayar yang saat ini sedang terjadi. Kalian gagal bayar tentunya hanya karena cash flow tidak baik, cash flow bermasalah karena tergunakan oleh kebutuhan dan kepentingan lain. Itu gagal bayar yang jelas ya, bukan gagal bayar ketika Anda ngambil pinjol, Anda sudah niatkan gua langsung gagal bayar. Itu beda ya, konsepnya bukan gagal bayar seperti itu yang kita maksud ya dalam channel ini. Ya, channel ini tidak pernah ya untuk menggiring opini Anda minjam duit sebanyak-banyaknya langsung digagal bayar, bukan itu. Itu bukan gagal bayar yang saya maksud ya. Yang saya maksud di sini tadi saya sudah sebutkan di awal. Jadi gagal bayar ketika memang semua kebutuhan mendesak, Anda tidak bisa lagi menyisihkan untuk melakukan pembayaran karena kebutuhan tersebut adalah kebutuhan primer ya. Seperti Anda harus memenuhi kebutuhan untuk anak, untuk istri, untuk kebutuhan dapur. Daripada dapur tidak ngebul ya, Anda lebih baik gagal bayar. Itu yang opsi yang paling baik dan terbaik ya. Jangan pernah Anda mengorbankan perut anak Anda, perut istri Anda untuk Anda fokuskan membayar pinjaman online. Bisa kelar rumah tangga kalian ya, nggak dibiayai, nggak dihidupi, dan anak bisa kelaparan nantinya. Oke, kawan-kawan, sebelum kita menonton video tersebut, pembentukan tim jemput dana oleh pinjol ini untuk nasabah yang gagal bayar, silakan ya. Saya minta support dan dukungan kalian dalam bentuk subscribe channel Jamal Official Vlog, lalu diaktifkan tombol merah loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan atas video-video terbaru yang saya upload setiap harinya. Ada 3 kali, ada siang, ada sore, ada malam hari. Silahkan kalian tonton semuanya ya. Mudah-mudahan video-video saya ini memberikan pencerahan buat kalian semua, karena hanya satu-satunya channel yang ada di Indonesia, channel YouTube yang konsisten ya, menayangkan 3 kali sehari video-videonya. Silahkan kalian simak, menjadi edukasi yang terbaik untuk kalian semua dalam situasi gagal bayar. Tonton video kali ini, jangan di skip biar tidak ada informasi yang tertinggal. Ini kiriman yang diterima oleh salah satu kontak darurat dari nasabah yang gagal bayar ya, memberitahukan tentang akan diambilnya dana oleh tim khusus ya, tim penjemputan dana gagal bayar pinjol. Ya, kita lihat nih. Ada foto ya, orang sedang pada ngelihat data mungkin, atau ngelihat laptop, atau ngelihat film, kita nggak tahu. Sampaikan pesan kami ini ke debitur ya, kita tutup namanya. Hari ini kami close data report data ke OJK dan tim eksternal untuk ditindaklanjuti atau penjemputan dana ke alamat Anda. Tim lapangan akan ke tempat tinggal Anda. Wih, di sini dia nyertain link ya, konsumen.ojk.go.id minister di DPLK registrasi ya. Ngadi-ngadi ini. Mulai peringatan terakhir kepada ya, ditutup pengguna tagihan pay letter Aku Laku Lazada ya.
debitur ditutup ya. Ya, tagihannya 329.600 ya. Nah, aku laku nih. Aku laku membentuk tim ya. Ceritanya aku laku ini, tim penjemputan dana. Wah, ngeri-ngeri sedap ya. Padahal harusnya aku laku itu tunduk pada aturan ya. Bahwa tidak ada itu yang namanya ngambil duit di tempat, ambil dana di tempat ya. Ini online, semuanya serba online, tidak ada itu pengambilan secara offline. Nah, kawan-kawan, kalau misalnya mendapati hal seperti ini, kasih tahu ke kontak daruratnya, suruh diblokir nomornya, suruh dihapus chatnya, nggak perlu untuk disimpan dan nggak perlu untuk dibaca. Tenangkan kontak darurat Anda dan kalian kasih tahu ke mereka, tidak ada ya namanya mengancam ataupun sampai memberitahukan rincian utang kepada kontak darurat. Berarti mereka sudah menyalahi aturan. Kalau sudah menyalahi aturan berarti tidak patut lagi kita untuk bayar. Paham? Jadi Anda kalau menerima seperti ini jangan dulu panik. Karena kepanikan Anda justru akan memperkeruh suasana. Jangan pernah Anda mengalami situasi yang panik. Ketika ada peristiwa apapun, semenakutkan apapun yang menurut Anda itu adalah penasaran, Anda juga nggak tahu itu beritanya apa, jangan dulu panik. Cari informasi yang benar, gali informasi yang baik, yang benar, biar Anda tidak tersasar. Kalau seperti ini, kalau misalnya Anda main terima begitu aja di pikiran kalian, wah ini ya saya akan dijemput ada berapa orang, wah ngeri juga ya. Ya udahlah, saya bayar aja, saya nyerah aja. Udah, ini ada dana untuk dapur, nggak apa-apa dipakai dulu. Untuk dapur digunakan dulu. Ini ada uang untuk anak sekolah, ya udah digunakan dulu deh daripada dijemput oleh tim. Jangan pernah Anda berpikir seperti itu. Ingat, gunakan akal sehat kalian. Mereka, para penagih pinjol akan menggunakan berbagai cara untuk membuat Anda takut. Itu saja. Mereka akan menggunakan dan mengupdate cara-cara untuk membuat Anda takut, membuat Anda resah, membuat Anda khawatir atas kehadiran mereka. Karena mereka ingin ditakuti. Itu ya tujuan utama mereka, ingin membuat diri mereka atau para DC ini ditakuti, disegani. Sehingga ucapan apapun, kalimat apapun, permintaan apapun, ya mereka ingin Anda mematuhinya atau ingin Anda memenuhinya. Bayar hari ini, mereka ingin Anda bayar hari ini. Mereka bilang, tolong segera ditransfer maksimal jam 18. Mereka juga ingin Anda mengikuti perintah dan petunjuk mereka untuk mentransfer sebelum jam 18. Itulah cara yang mereka lakukan. Sah-sah saja cara mereka itu. Cuma penyampaiannya yang kadang-kadang kurang tepat. Penyampaiannya yang tidak elok. Penyampaian-penyampaian tersebutlah yang membuat gusar, stres dari nasabah-nasabah, apalagi yang baru mengalami situasi gagal bayar. Gagal bayar kalian itu bukan gagal bayar Anda sendiri. Bukan Anda sendirian di dunia ini, di republik ini yang gagal bayar. Banyak orang mengalami hal yang sama. Banyak orang mengalami situasi yang sama. Gagal bayar kalian itu gagal bayar serentak. Bukan sendiri. Ya, juga dialami oleh pihak-pihak lain dengan nominal mungkin yang lebih besar. Tidak seperti Anda, hanya receh, hanya hitungan ratusan ribu, yang puluhan juta, bahkan ratusan juta kita jumpai kemarin dalam video ini kita tayangkan. Jadi apa yang mesti kalian takutkan? Alasan apa kalian takut? Sementara gagal bayar tidak berdampak apapun. Atas situasi apapun Anda tidak akan berdampak. Anda saat ini sedang kerja, gagal bayar. Enggak tuh, sampai Anda dipecat, catat. Lalu, Anda gagal bayar. Enggak Anda kelaparan? Kelaparan ke Anda? Enggak kan? Nah, gagal bayar menyebabkan apa? Enggak ada. Yang ada Anda makan makin enak. Ya, hidangan-hidangan di rumah makin berkualitas, makin bergizi. Anak-anak sandang pangannya terpenuhi, ya. Bajunya bagus, terus makanannya terbaik, jajannya oke. Terus Anda belanja pun rentengan jinjingannya makin banyak. Apa yang Anda khawatirkan dari gagal bayar? Sementara gagal bayar sebenarnya berdampak serius kepada para DC, para penagih pinjaman online. Itu gagal bayar itu dampaknya benar-benar nyata buat DC. Lah, ceritanya bagaimana? Uangnya kan uang yang harus dibayarkan ke pinjol itu ada di Anda. Ya, ngerti nih? Ilustrasinya nih. Uang itu ada di Anda. Anda pegang. Uang hasil Anda kerja. Hasil Anda ikhtiar, usaha, berdagang. Mau dibayarkan ke pinjol. Sekarang Anda tidak bayarkan ke pinjol. Berdampak nggak? Anda jadi kerek, jadi nggak punya duit, jadi nggak makan. Nggak kan? Yang berdampak mereka karena uang tersebut Anda ambil lagi, Anda nggak jadi bayarkan. Nah itulah akal sehat kalian, akal logikanya yang digunakan logis dalam berpikir. Jadi jangan terlalu Anda tuh mendramatisir pikiran kalian, ya, memporsir pikiran kalian dengan
ketakutan-ketakutan yang sebenarnya tidak akan pernah terjadi dan itu sangat berlebihan. Banyak sekali saudara-saudara kita yang ngambil jalan pintas, nekat mengakhiri hidupnya untuk menyelesaikan masalah pinjaman online. Mereka pikir, sudah saya akhiri saja hidup, saya gantung aja di tali gantungan. Selesai. Tidak. Kata siapa selesai? Keluarga malu. Anda juga menjadi bahan perbincangan, jadi buah bibir ya ke semua pihak di media massa rame. Apakah itu yang Anda inginkan? Anda terkenal, tapi Anda melakukan tindakan yang konyol. Padahal sebenarnya itu bisa dilakukan dan itu tidak akan menjadi masalah. Kecuali nih ya, Anda melakukan gagal bunuh diri karena gagal bayar, merasa stres. Karena sekarang yang gagal bayar pada di penjara, yang gagal bayar pada di sidang, di pengadilan, didenda miliaran, dan lain-lain. Mungkin bisa masuk akal ketakutan itu ya menjadi alasan atau dasar. Tapi gagal bayar yang sekarang terjadi, no problem. Apa yang terjadi? Anda cuma masuk selik OJK. Pertama, Anda masuk selik OJK, itu pun kalau dimasukkan oleh pihak dari pinjaunya data Anda ke selik OJK. Tapi kalau enggak, ya sudah. Lagian Anda kenapa sih pusing? Takut masuk selik OJK, apa yang ditakutkan? Apa yang dikhawatirkan? Toh hidup ini enggak melulu harus ngutang. Coba ciptakan dalam diri sendiri. Nabung, beli. Nabung, beli. Nabung udah banyak, beli. Nggak usah lah terpikir ngutang. Jadi selik OJK kena saja udah kebakaran jenggot gitu ya. Sampai nyari di live score lah, apalah gitu kan. Apakah data saya masuk, apakah gimana ya. Nah, inilah ya cara-cara kalian yang sungguh sangat keliru. Lalu keduanya, kalian gagal bayar resikonya hanya disebar data ke kontak darurat atau ke kontak-kontak lainnya. Itu pun kalau mereka lakukan. Karena beberapa pinjaman online ada sih yang memberlakukan gitu ya, bukan hanya ke kontak darurat tapi juga ke di luar kontak darurat. Tapi kalian sudah belajar banyak dalam video ini, dalam channel ini, bagaimana mengantisipasi, meminimalisir agar kontak-kontak Anda tidak terlalu shock atau kaget ketika menerima ancaman dari pihak pinjol. Saya sudah kasih ya kalian pelajaran bagaimana caranya ya. Seperti tengok video-video sebelum ini, karena terlalu panjang kalau saya jelaskan di sini ya. Seperti itu, selik OJK sama disebar data. Selebihnya Anda makan kenyang. Anda bisa pakai baju yang bagus. Anak-anak Anda terjamin hidupnya. Anak-anak Anda makannya kenyang. Istri Anda makannya kenyang, bisa ke salon bolak-balik ya, bisa rutin perawatan. Paham? Nah, nggak ada yang harus ditakutkan. Hindari hal-hal yang konyol. Oke? Nah, kalau kalian paham, seperti biasa ya, saya ingin feedback dari kalian semua. Tulis dan ketik di kolom komentar, saya paham, saya mengerti. Saya tidak takut. Anda tidak takut dengan segala ancaman apapun yang mereka lakukan. Termasuk ancaman akan dijemput dana, akan dijemput uangnya, cash ya. Karena tidak boleh namanya pinjaman online, namanya online, itu mengambil secara tunai. Tidak ada urusannya mengambil tunai. Ya. Paham? Silahkan tulis dan ketik di kolom komentar. Saya paham, saya mengerti. Saya tidak takut.